Oke, selamat malam semuanya. Hari ini kita masih melanjutkan tentang filtrasi, karena filtrasi ini cukup banyak ya mekanisme yang terjadi di dalam proses filtrasi ini. Kalau kita mengingat di 2 minggu yang lalu, mekanisme filtrasi itu ada 4. Yang pertama, penyaringan. Yang kedua, sedimentasi. Yang ketiga, adsorpsi. Yang keempat, proses biologis. Nah, di pengolahan fisik kimia ini, kita fokusnya karena kita masih di pertemuan yang sebelum UTS ini membahas tentang fisik, maka yang bisa kita pelajari adalah proses penyaringannya, mekanisme penyaringannya. Sedangkan untuk sedimentasi sendiri, prinsipnya sama seperti unit sedimentasi yang ada di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau untuk adsorpsi, ini nanti kita bahasnya ketika kita masuk di setelah minggu UTS. Jadi adsorpsi ini kan prosesnya udah berkaitan dengan proses kimia. Sedangkan biologisnya sendiri ini terkait dengan proses pengolahan biologis prinsipnya. Sama halnya dengan terlekat, biofilm terlekat yang menempel di dalam media pasir itu sendiri, gitu ya. Nah, sedangkan untuk proses penyaringan, mekanisme penyaringannya sendiri ini cukup kompleks, karena di dalam proses penyaringan ini melibatkan media berbutir, gitu ya. Kemarin kalau sedimentasi, itu kan proses fisik juga, tapi proses fisiknya mudah, dia cukup mengendapkan. Nah, kalau penyaringan ini, dia disaring, ya kan? Disaring sehingga dia harus melewati media-media berbutir itu. Sehingga untuk pengukuran head loss-nya sendiri, untuk pengukuran atau untuk mekanismenya sendiri, itu lebih kompleks dibandingkan dengan si sedimentasi. Ibaratnya kalau kita di dalam unit pengolahan kita nih, unit pengolahan sedimentasi, ketika endapannya sudah banyak, kan proses pengendapan itu kan berarti mengendap ya. Ini misalnya bak sedimentasi kita gitu. Bak sedimentasi kita ini ada endapan, kalau mau menguras ya kan tinggal diambil endapannya, dikeruk gitu ya. Nah, sedangkan kalau di proses penyaringan ini, di mana di dalam bak itu ada media berbutir, nah bagaimana kita mau mengeruk gitu kan. Sehingga ini cukup, saya bilang cukup kompleks, karena kalau ini sudah jenuh, artinya sudah minta dikuras ya. Nah, ini prosesnya cukup ribet. Harus ada proses pencucian, backwash gitu. Di dalam mendesain suatu unit bangunan, tentunya kita akan mendesain dimensi dari bangunan tersebut, ya kan? Dimensi tahu ya, dimensi itu ukuran. Misal dia berupa balok gitu, berarti dimensinya panjang kali lebar kali tinggi. Misalnya baknya itu didesain bukan balok tapi kubus, berarti sisi kali sisi kali sisi. Itu namanya dimensi ya. Kalau silindris tabung gitu ya, berarti dimensinya ya tinggi tabungnya terus sama diameter tabungnya gitu. Itu namanya dimensi. Nah, untuk media filtrasi ini, untuk bak filtrasi, biasanya dia itu kan desainnya itu kan setelah unit sedimentasi, ya baru masuk ke filtrasi. Di dalam unit sedimentasi, ini kan air itu kan space-nya lebih banyak. Kalau di media filtrasi, ini sudah diisi oleh media filter. Terus ada media penyangga lagi. Jadi kayak baknya itu lebih sempit. Meskipun volume baknya itu sama,
dimensi baknya sama, tapi kapasitas penampungan di dalamnya ini lebih sempit dibanding dengan unit sebelumnya. Sehingga kita perlu menghitung jumlah bak dari filtrasi ini. Dan jumlah bak ini dipastikan lebih banyak dibanding, atau kalaupun tidak lebih banyak, dia lebih luas nanti ya. Desainnya bisa 2 kali lipat, misalnya seperti itu dari unit sebelumnya. Untuk menghitung berapa kebutuhan jumlah baknya, jumlah bak di sini dilambangkan dengan N. N ini dirumuskan 1,2 kali debit pangkat 0,5. Artinya pangkat ini, pangkat setengah itu kan berarti akar Q. Akar Q kan berarti akan lebih hasilnya akan akan lebih kecil dibanding debit pengolahan yang sebelumnya ya. Sehingga perlu ini jumlah bak ini. Nah, Q sendiri, debit pengolahan ini kan debit yang kita rencanakan ya. Dalam pengolahan kita mau mengolah berapa meter kubik per sekon ya. Ini debit ini jadi kita ketahui gitu ya, tergantung dari yang kita rencanakan. Yang kita rencanakan berarti ya dari awal, dari sumber input awal kita itu berapa yang masuk ke instalasi kita. Nah, selanjutnya dari debit kita bisa hitung ini luas permukaan baknya. Luas permukaan bak, tahu ya luas permukaan bak. Kalau balok tadi berarti panjang kali lebar permukaannya. Kalau kubus berarti sisi kali sisi. Kalau silindris berarti PR kuadrat gitu ya. Kan lingkaran ya kalau silindris. Nah, V-nya ini adalah kecepatan filtrasi. Bagaimana cara menentukan kecepatan filtrasi? Kecepatan filtrasi ini sebenarnya kita bisa hitung dari uji coba ya. Nanti saya jelaskan nanti. Tapi selain dari uji coba, kecepatan filtrasi ini juga ditentukan dari rencana kita itu mau apa. Kemarin teman-teman sudah belajar tentang jenis filtrasi media berbutir. Ada yang namanya rapid sand filter atau kecepatan filter cepat ya. Ada slow sand filter, filter pasir lambat. Dan ini udah ada kriteria kecepatannya masing-masing. V-nya udah ditentukan. Sekian meter per jam gitu ya. Yang ini juga sekian, range-nya sekian sampai sekian meter per jam. Nanti dibuka lagi ya di pertemuan filtrasi yang pertama. Nah, dari rumus ini kan kita dapat nilai A, luas permukaan. Di mana luas permukaan itu kan kalau misalnya balok tadi berarti kan luas permukaan itu sama dengan panjang kali lebar gitu kan. Nah, panjang kali lebar di sini atau lebar kali panjang ya, atau lebar kali panjang juga bisa kayak gini, sama aja. Lebar terhadap panjang rasionya bisa 1:1 hingga 1:2 gitu. Dalam menentukan ini mau perbandingannya yang dipakai berapa bebas ya. Bisa dilihat dari tipe tanahnya juga, tipe tanah yang tersedia di situ, dia itu tipe yang memanjang atau dia tipe yang persegi, jadi menyesuaikan aja sisa tanahnya gitu ya. Nah, selain kita tahu bagaimana cara menentukan jumlah bak, dimensi bak, kita juga harus tahu bagaimana cara menentukan head loss di dalam media filtrasi kita. Teman-teman masih ingat ya head loss itu apa?
Head loss itu kan kehilangan gesek, kehilangan tekan yang diakibatkan karena adanya gesekan. Nah, di mekanika fluida, teman-teman sudah belajar tentang head loss, di mana head loss di mekanika fluida itu dipengaruhi karena adanya gesekan fluida dengan pipa, ya kan? Dan dirumuskan head loss di dalam mekanika fluida itu dalam persamaan Darcy-Weisbach. Darcy-Weisbach ini merumuskan head loss sama dengan FLV kuadrat dibagi dengan DC diameter pipa dikali 2G. Nah, bedanya apa? Kalau di mekanika fluida, dia gesekannya karena pipa aja, ya. Kalau di filtrasi, gesekannya karena ada media berbutir. Sehingga teman-teman bisa bayangkan ya, gesekan yang terjadi karena pipa pasti lebih simple gitu ya. Karena faktor yang mempengaruhi hanya dari si pipa itu. Nah, kalau misalnya dari filtrasi, nah ini lebih kompleks karena dia medianya yang di dalam unitnya itu ada butiran-butirannya. Sehingga lebih kompleks perhitungannya. Itu. Sebenarnya prinsipnya sama dengan persamaan Darcy-Weisbach yang digunakan di mekanika fluida ya. Hanya saja di sini mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi karena media berbutir itu kan punya pori ya, di mana pori itu akan menjadi akan mempengaruhi nilai porositasnya. Terus kemudian ada diameternya itu bukan diameter pipa, melainkan diameter butiran gitu. Kemudian ada ini faktor kebulatan gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Di mekanika fluida, F itu sebagai koefisien kekasaran. Sama, di sini juga di filtrasi, F aksen sebagai koefisien kekasaran. Nah, bedanya F aksen di sini ini dihitung gitu ya, lebih rumit sedikit lah. Kalau di F aksen pipa, ini koefisien kekasaran pipa ya. Sebenarnya ada yang dihitung juga, tapi kebanyakan sudah diketahui karena jenis-jenis pipa di pasaran ya kan itu-itu aja yang digunakan ya. Kalau nggak PVC, baja gitu. Dan itu koefisien kekasarannya memang sama di pasaran itu. Kurang lebih segitu, sehingga nggak perlu kita mencari lagi. Nah, beda cerita kalau butiran media. Butiran media ini didapatkannya itu kan dari berbagai sumber tergantung tipe tanah di lokasi tersebut ya. Biasanya kalau penerapan di lapangan filtrasi, itu media filter yang digunakan tergantung dari tipe jenis tanah yang kita bangun instalasinya. Nah, kan menghemat dari segi ekonomi juga gitu kan. Jadi perlu dihitung juga untuk koefisien kekasaran. Terus kemudian L. L di sini ini sebagai panjang pipa. Kalau di mekanika fluida. Tapi kalau di filtrasi L di sini sebagai tebal media filter. Gitu ya, kan kalau digambarkan kan gini. Media filtrasi itu. Jadi L di sini ya ini tebal media filter. Kalau ini kan pipa, panjang pipa L-nya, gitu ya. Selanjutnya ini diameter pipa, sedangkan ini diameter partikel medianya.
diameter pasir rata-rata ya. Nah, terus di sini juga dikalikan faktor kebulatan. Faktor kebulatan ini dilambangkan seperti ini ya. Apa ya nyebutnya ya? Nanti dicari tahu ya simbol faktor kebulatan. Nah, kenapa sih perlu dikalikan dengan bentuk kebulatan ini? Karena asumsinya pasir yang kita gunakan itu tidak bulat sempurna gitu. Kan bentuk pasir itu memang bulat, tapi kadang kan ada beberapa pasir yang dia itu tidak memiliki diameter yang bulat. Sehingga kita asumsikan ada faktor kebulatan ini. Tidak 100%. Ya, mungkin 80% gitu ya. Faktor kebulatan. Terus ini ada porositas juga yang mempengaruhi. Porositas dari media. Karena media berbutir itu pasti memiliki porositas gitu kan. Rongga-rongga, pori-pori gitu untuk melewatkan fluidanya. Terus VA-nya sendiri kecepatan filtrasi. Kecepatan filtrasi cara taunya gimana nih? Gimana bisa tahu kecepatan di dalam media sini berapa? Caranya kalian bisa coba kayak bikin prototipe gitu, pakai skala yang kecil sebelum ke skala lapangan gitu ya. Nah, di sini kalian ambil media filter yang mau digunakan gitu. Ambil sedikit, terus ditaruh di dalam reaktor gitu ya. Ini dipasang outlet buat airnya. Teman-teman bisa masukkan air gitu. Siapkan stopwatch. Ya, siapkan stopwatch. Nanti ketika air ini kita lewatkan dan dia keluar, teman-teman catat waktu yang dibutuhkan ketika dia berada di sini ya, menyentuh media filter sampai dia keluar pertama kali. Itu berapa waktunya, T-nya. Nah, kecepatan itu kan rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Sehingga jaraknya sendiri adalah tebal si media ini. Waktunya yang kalian catat di stopwatch tadi ketika air itu pertama menyentuh media filter sampai dia keluar dibutuhkan waktu berapa lama. Bisa dipahami ya untuk mencari V-nya. Lalu G-nya sendiri adalah gravitasi. Gravitasi yang teman-teman tahu kan 9,81 meter per sekon kuadrat. Nah, ini tadi F aksen ya. Di dalam F aksen ini cara mencarinya kita harus tahu porositas sama nilai Reynolds-nya. Nah, NRE sendiri rumusnya bagaimana? Ada ya NRE nanti rumusnya. Nah, ini rumus NRE-nya bisa dicari dengan menggunakan rumus ini ya. Di mana ini faktor kebulatan, ini diameter partikel media, ini kecepatan filtrasi, ini adalah viskositas kinematik. Viskositas kinematik sendiri ini rumusnya adalah mu. Mu ini adalah viskositas dinamis ya, dibagi dengan rho. Nah, sehingga bentuk ini bisa menjadi bentuk seperti ini. Viskositas kinematiknya diganti dalam bentuk seperti ini. Nah, tadi untuk VA-nya sendiri ini juga bisa kita cari dengan cara ini. Di mana V-nya ini adalah V
kecepatan aliran. Nah, tadi sebelum dia masuk ke filter atau bak filtrasi, dia kan pasti melalui unit pengolahan sebelumnya. Dan ini udah kita setting, kita mau kecepatan dari unit sebelumnya ini berapa, sehingga V-nya ini kita ketahui gitu. Pas masuk ke sini, ya, ke bak filter kita, bisa kita cari nilai VA-nya, asal kita tahu V ini dan juga porositas dari si media ini. Ya, porositas medianya. Porositas itu biasanya itu dalam bentuk persen dia. Jadi di dalam media itu kan ada tanah. Nah, di tanah itu ada rongga. Rongga-rongga ini kalau kita jumlahkan berapa persennya volume total ini gitu. Jadi saya ulang tadi, volume itu di dalam volume media kita ada yang isinya memang tanah, ada yang isinya ada sebagian tanah, ada sebagian rongga. Bisa dipahami ya? Oke, gitu ya. Tadi itu persamaannya ini adalah persamaan Kerman-Kozeny. Kerman-Kozeny ini menciptakan sebuah persamaan untuk mencari head loss seperti ini. Nah, ada lagi persamaan lain yang ditemukan oleh orang lain, yaitu persamaan Roche. Persamaan Roche di sini dirumuskan seperti ini ya. Yang beda di sini hanya pada CD. Maksudnya yang udah kita bahas yang lain ya, kayak L, VA, faktor kebulatan, D, porositas, gravitasi. Ini kan sudah tadi dijelaskan. Nah, yang membedakan di sini dia menggunakan CD, koefisien kekasarannya ya. Kalau tadi dia menggunakan rumus F aksen, di sini dia menggunakan CD, di mana CD sendiri ini mencarinya ini berdasarkan nilai NRE yang kita hitung. Nilai NRE kan tadi teman-teman udah tahu cara menghitungnya seperti apa. Ya, dan ketika nilai NRE yang kita hitung itu ternyata kurang dari 1, maka CD yang harus kita gunakan rumusnya itu seperti ini. Tapi ketika NRE yang kita hitung ternyata ada di rentang 1 sampai 10.000, maka kita harus menggunakan rumus CD yang ini. Jadi tergantung dari nilai NRE untuk menghitung nilai CD. Gitu ya. Rata-rata nilai NRE itu biasanya nanti ada di kisaran ini ya. Kurang lebih 1 komaan gitu nilai NRE-nya. Oke, gitu ya untuk persamaan Roche di sini. Kalau tadi itu adalah persamaan yang digunakan untuk media filter yang ukurannya itu hanya ada satu ukuran, kalau yang ini dan ini untuk media yang tidak seragam, artinya ukurannya itu lebih dari satu. Kalau misalnya nih, media filter kita tadi itu ada 2 lapis gitu ya. Ini penyangga, yang ini penyangga, terus medianya itu media antarsit sama media pasir. Nah, ini artinya kita bisa menghitung head loss pasir sendiri, terus menghitung head loss antarsit sendiri, nanti dijumlahkan. Ini kita masih pakai persamaan yang tadi sebelum ini. Tapi kalau di persamaan yang ini,
Dan ini dipakai kalau medianya itu bercampur. Jadi si antarsit sama si pasirnya itu dia bercampur di sini gitu. Misalnya seperti itu, supaya mudah dipahami. Dan ketika yang terjadi seperti ini, maka rumus yang harus kita gunakan ini untuk mencari head loss-nya. Ini untuk yang Kernman-Kozinski, kalau ini Rose. Bedanya hanya di ekornya. Di ekornya ini ada sigma F aksen X per D. F aksen tadi udah tahu ya caranya. Kenapa sigma? Karena dia ada berbagai macam ukuran. Ya, jadi ukuran 1, ukuran partikel 1, ukuran partikel 2, ukuran partikel 3 itu dijumlahkan. X-nya adalah fraksi berat butiran media dengan ukuran DI. Fraksi berat butiran media dengan ukuran diameter. Nah, jadi misalnya gini ya, diameter distribusi media kita itu 0,3 sampai 1,2. Nah, fraksi yang dimaksud ya kalau misalnya untuk ukuran diameter yang 0,3 itu berapa persen dari total berat semuanya gitu. Maksudnya gini, berat 0,3, berat ukuran Y yang 0,3 ini, nah kan gini ya, disaring nih kan, distribusi media kan disaring. Ada yang ukurannya 0,3, ada yang 0,6, ada yang 0,8. Nah, nanti 0,3 itu ditimbang kan, yang ukuran 0,3 ditimbang, 0,6 juga ditimbang, seterusnya gitu ditimbang. Nanti kan ditotalkan nih, berat totalnya itu berapa, dicatat. Nah, 0,3 tadi yang ditimbang, 0,3 yang ditimbang itu dibagi dengan berat total. Berat 0,3, berat diameter 0,3 dibagi berat total dikali 100% gitu. Misalnya ketemu 10%. Itu yang namanya fraksi berat butiran media dengan ukuran DI. Dan ini sigma, jadi semua tadi dicari ya fraksinya. Misalnya ketemu ini gitu. Nanti dijumlahkan fraksinya. Sebelum dijumlahkan ya harus dikali dulu ya sama F aksen, terus dibagi D. Nanti berarti kalau datanya seperti ini ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Jadi yang dijumlahkan nanti ada 5 data. Selanjutnya untuk persamaan Rows di sini sama dengan yang tadi, bedanya ada di sini CD kali X per D. Ini udah tahu juga ya CD-nya apa, X-nya apa. X-nya sama kayak ini, D-nya sama, diameter partikel. Nanti ini masing-masing partikel ukuran juga dihitung sendiri-sendiri, habis itu dikalikan sesuai rumus ini kan, CD kali X per D itu, terus dijumlahkan sama kayak ini tadi ya, dijumlahkan dari data yang ada tadi. Dijumlahkan tuh maksudnya tanda sigma ini ya, tapi kalau di dalam rumus nanti hasil penjumlahannya itu dikalikan. Jadi ekornya ini dikalikan dengan rumus utamanya gitu, dikalikan ya setelah dijumlahkan. Nah, sebenarnya head loss itu bisa kita ukur juga dari praktikum yang kita lakukan, tidak hanya dari perhitungan tadi. Ini lebih mudah ya kalau pakai praktikum skala lab ini. Jadi sampel pasir media kita itu kita ambil, kita letakkan di dalam reaktor skala lab ini, dimasukkan kan media filternya. Nah, nanti air baku yang mau kita olah, misal dari permukaan air sungai ya, berarti air sungai kita masukkan gitu ya. Nah, nanti di sini yang setelah terisi air baku, dia
tabung piezometernya, ini namanya yang tabung-tabung kecil ini adalah tabung piezometer. Di sini nanti akan ada air ya, akan terisi air sama dengan isi air yang di sini gitu. Nanti lama-lama ini kita kontrol gitu, kita lihat, kita amati terus gitu. Kalau dia itu semakin ke bawah, artinya dia akan menandakan di dalam tabung ini sudah terjadi head loss gitu. Kan ini terlihat nih, awalnya ini air baku kita kan segini muka airnya. Di tabung yang pertama itu level muka airnya sama. Kemudian di tabung kedua kan terlihat nih level muka airnya ini lebih rendah. Ini menandakan adanya head loss di sepanjang ini. Itu ada gesekan antara air dengan media filter ini. Selanjutnya di tabung ketiga berarti lebih turun lagi karena lebih panjang ya jalur airnya itu, dan gesekannya tentunya juga semakin banyak, makanya lebih turun. Begitupun untuk yang tabung nomor 4 dan tabung nomor 5. Dan kalau misalnya ditanya berapa nilai head loss-nya berarti, nah nilai head loss-nya HL-nya itu ya ini, selisih antara level muka air ini dengan muka air di tabung yang terakhir, karena tabung terakhir ini kan memang tabung yang setelah media filtrasi, jadi sudah menunjukkan bahwa head loss di sini itulah head loss keseluruhan dari ketebalan media kita yang mau kita atur ya. Jadi misal kita mau atur di instalasi kita itu kedalamannya sekian, ya di labnya juga harus menyesuaikan dengan kedalaman di sana. Oke, selanjutnya untuk proses filtrasi itu head loss ini akan selalu meningkat sejalan dengan waktu pengoperasian filtrasi. Kenapa bisa begitu? Karena head loss ini kan disebabkan karena adanya gesekan antar partikel media dengan air yang kita olah gitu kan. Sehingga ketika ini beroperasi semakin lama gitu, partikel polutan yang tersaring itu kan akan tertahan di dalam media kita, sehingga dia menjadi partikel baru gitu ya di dalam media ini. Jadi media kita ini menjadi jenuh dengan polutan di air yang kita olah karena polutan ini tersaring gitu kan. Nah, ini partikel polutan yang tersaring dia akan menyebabkan head loss baru. Nah, itulah mengapa head loss ini semakin lama semakin meningkat. Gitu ya. Terus kemudian naiknya head loss ini juga dapat digunakan untuk menentukan filteran atau siklus filtrasi, yaitu periode waktu operasi filtrasi di antara dua pencucian media. Nah, ketika media filter kita ini udah jenuh, artinya udah hasil olahannya itu udah nggak bagus gitu ya, udah keruh gitu. Nah, itu kan harus dilakukan pencucian di dalam media ini. Nah, jarak antara pencucian pertama terus ke pencucian kedua itu namanya filteran atau dinamakan siklus filtrasi. Nah, nanti
dari pencucian kedua hingga ketiga itu juga terjadi satu siklus filtrasi. Begitu seterusnya. Ya, itu yang dimaksud dengan siklus filtrasi. Nah, kapan media kita itu nantinya harus dicuci? Di dalam praktek laboratorium kita nanti, itu kan kita melakukan sampling ya, sampling sampel yang dihasilkan gitu dari proses filtrasi ini. Nah, selama waktu pengoperasian, kita harus mengukur berapa kadar kekeruhannya. Karena ini sangat yang paling mudah untuk diamati, itu kan adalah kadar kekeruhan ya. Kalau di dalam proses fisik filtrasi ini, penyaringan. Ketika kita mengamati, kita bisa dengan membuat grafik ya. Kita amati, kita buat grafiknya dari waktu ke waktu pengamatannya, misalnya dilakukan di jam kedua, jam keempat, 6, 8, dan seterusnya, 10 gitu ya. Kita menentukan batas kapan kita mau mencuci itu dengan cara melihat dari nilai kekeruhannya. Kan kita mengamati kekeruhan dari waktu ke waktu, sehingga ketika dibuat grafik seperti ini ya. Nah, kita ambil batasnya itu adalah 5 NTU. Di kekeruhan 5 NTU, maka kita harus melakukan pencucian media. Gitu ya. Dan ketika kita menentukan setiap kekeruhannya 5 NTU itu kan jam beroperasinya 9 jam misalnya, ini didapatkan grafiknya seperti ini. Jadi kita amati setiap 9 jam ya, nanti kita backwash, kita cuci filternya. Nah, di waktu 9 jam itu juga kita bisa jadikan acuan gitu dalam head loss kita. Artinya kita bisa mengamati ketika beroperasi 9 jam itu head loss-nya ini mencapai berapa sentimeter. Oh, ternyata mencapai 80 cm gitu ya. Nah, nanti ke depan teman-teman nggak usah mengukur nilai kekeruhannya. Teman-teman cukup mengamati ini head loss yang terjadi. Ketika ternyata dari waktu ke waktu ya, jam ke jam gitu ya, di jam ke-9 pengoperasian ke-9 ya, pengoperasian filter selama 9 jam, ketika head loss-nya sudah mencapai 80 cm, ini menjadi penanda kita untuk melakukan pencucian gitu. Nah, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal. Contoh soalnya ini cukup simpel ya. Sebuah bak filter single media dengan data sebagai berikut diminta untuk menghitung head loss dengan persamaan Kerman-Kozeny dan juga persamaan Ross. Nah, untuk bak filter sendiri diketahui data-datanya sebagai berikut. Bak filternya ini single media ya, berarti kalau tebal media pasir, berarti media single media di sini cuman yang dipakai cuman pasir aja. Tebal media pasir, jadi misalnya ini bak filter kita. Bak filter itu kan selalu ada media penyangga, lalu kemudian media filter. Nah, tebal media pasir di sini berarti tebal media filternya. Di sini 60 cm, ini pasir. Kalau penyangga itu biasanya kerikil ya. Kemudian spesifik gravity pasirnya diketahui 2,65. Memang ya, untuk spesifik gravity pasir itu rata-rata memang 2,65. Spesifik gravity tahu ya, spesifik gravity itu perbandingan berat media dibagi dengan berat air ini dalam volume yang sama. Maksudnya gini, ketika kalian punya bak segini ya, ada 2 baknya, di sini diisi
media filter kita, di sini diisi air. Ini volumenya sama ya. Nah, volumenya sama antara media dengan air. Ini dua-duanya ditimbang. Nah, meskipun volume sama, tentunya timbangan beratnya beda dong, pasir dengan air. Nah, itu hasil timbangannya itu dibagi. Berat media dibagi dengan berat air. Itu adalah spesifik gravity-nya ya. Oke, selanjutnya diameter pasir rata-rata, artinya ukuran diameter pasir yang di sini itu rata-rata 0,45 mm. Faktor bentuk pasir, faktor kebulatan kan tidak sepenuhnya bulat ya. Nah, ini diketahui 0,82. Artinya 82% dari total pasir kita itu memang bulat. Ya, tapi 18%-nya, 0,18-nya itu tidak bulat. Maksudnya seperti itu. Kalau bulat sempurna berarti 100%, ya. Berarti nilainya 1 gitu. Lalu porositas media pasir diketahui 0,42. Artinya apa? 42% air bisa dilewatkan dalam media ini. Jadi gini, di dalam media ini, porositas itu ya, porositas di dalam media ini, itu kan tidak sepenuhnya pasir. Artinya pasir itu membentuk rongga-rongga gitu ya. Nah, rongga-rongga tersebut itu jumlahnya adalah 42% dari total volume wadah pasir ini. Bisa dimengerti ya. Kan kalau misalnya pasir dipadatkan mungkin ya kayak gini jadinya. Medianya cuman setengahnya. Ini penyangga ya. Jadi kalau penuh dia kan segini. Tadi. Ini kalau tanpa dipadatkan ya, tanpa dipadatkan tuh dia tebalnya segini. Tapi ketika dipadatkan nggak ada rongga, dia menjadi segini. Artinya yang ini, yang selisihnya tadi ini adalah porositasnya 42% atau 0,42. Kemudian untuk rate filtrasi sendiri itu kecepatan filtrasi. Jadi ketika tadi ya, kecepatan itu ketika air masuk di sini, kecepatannya di media ini sebesar 10 meter per jam. Temperatur air diketahui 28 derajat Celcius. Dari data temperatur air ini kita bisa mencari berat jenis air, terus viskositas air gitu. Jadi meskipun tidak diketahui dari berat jenis air atau viskositas air, kita bisa cari di googling misalnya berapa berat jenis air pada temperatur 28 derajat Celcius. Karena berat jenis air sendiri itu kan massa per volume. Ya, massa per volume, dan itu air itu di mana-mana sama. Yang membuat berat jenis air itu berbeda ketika suhunya berbeda. Jadi ketika suhunya panas, ya berat jenis air menjadi ringan, seperti yang ada pada daftar berat jenis yang sudah saya googling barusan. Kenapa bisa ringan? Semakin tinggi suhu kok berat jenisnya semakin ringan, karena dia menguap, ya, sehingga berat jenisnya lebih ringan. Berapa berarti berat jenis air dengan temperatur 28 derajat Celcius? Nih, 0,9963 derajat Celcius gitu ya. Kemudian kita hitung aja langsung pakai persamaan ini dan persamaan ini. Rumusnya pakai yang sebelumnya ya. Nah, ini rumusnya untuk persamaan Gaman-Kozeny head loss. Kita tulis ulang ya rumus yang tadi. Ini yang diketahui. Apa aja nih yang diketahui dari rumus ini? Tadi seingat saya ada ini ya, porositas,
Kemudian tebal media ya, tebal media ini menjadi nilai L-nya. Terus karena memang yang mau dihitung kan head loss dari media itu ya, sehingga tebalnya menjadi jarak atau panjang alirannya. Terus selain porositas dan tebal media, ada lagi rate filtrasi dan juga gravitasi. Gravitasi ini diketahui. Lalu yang nggak diketahui apa? Yang nggak diketahui adalah F aksen. Di mana F aksen sendiri rumusnya 150, ini ya ditulis ulang yang tadi. Dan nilai NRE-nya itu bisa kita cari dengan rumus ini. Ini untuk faktor kebulatan dan D ini juga diketahui ya tadi ya. Oke, dari data NRE ini yang kita ketahui kan ini diketahui ya tadi. Berat jenis ini kan dari data suhu tadi. Untuk viskositas dinamisnya sendiri juga sebenarnya bisa dicari ya. Viskositas dinamis rumusnya apa? Sebenarnya bisa dicari dengan penggunaan rumus viskositas kinematik ya. Jadi viskositas dinamis tadi itu kan yang dilambangkan dengan mu ya, atau selain viskositas dinamis ini bisa dibilang juga viskositas absolut. Jadi nama lainnya viskositas dinamis itu viskositas absolut. Nah, sebenarnya bisa dicari dengan rumus viskositas kinematik dikali dengan berat jenis. Tapi biar mudah atau biar cepat pengerjaannya, kita asumsikan aja 0,8363 kali 10 pangkat min 2 satuannya ini ya. Ini sebenarnya bisa di-googling juga ya. Di-googling juga dengan suhu sekian, berapa kira-kira viskositas dinamisnya. Nah, tapi biar cepat kita langsung aja kita ketahui. Oke, dari data yang ada, semuanya ini kita udah bisa hitung NRE-nya. NRE, rumusnya kan ini dibagi dengan viskositas absolut atau viskositas dinamis. 0,82 ini tadi adalah faktor kebulatan, 0,9963 ini adalah berat jenis, 0,045 ini adalah kecepatan filternya, 1000 per 3600 ini konversi ya, konversi karena satuannya berbeda tadi dibagi jam ya, 3600 1 jam ada 3600 detik. Terus 1000 ini tadi dari meter ke senti. Jadi 0,82 ini kan tadi miliknya ini faktor kebulatan, terus ini berat jenis, ini diameter tadi diketahui dalam satuan mili ya, milimeter, jadi diubah ke bentuk senti menjadi dibagi 10 dari mili ke senti kan, dibagi 10 naik satu tingkat sehingga 0,045. 1000 ini adalah kecepatan filternya. Tadi diketahui 10 meter per jam ya. Jadi di sini meter ke senti karena di sini kita menggunakan senti, ini senti gitu ya. Jadi dikali turun ya. Turun 2 tingkat ya dari meter ke senti. Turun 2 tingkat sehingga harus dikali dengan 100, nolnya 2. Ini konversi dari jam ke detik. Dibagi dengan 0,0083. Miliknya ini ya. Ini kan dikali 10 pangkat min 2. Jadi maju 2. Ya, nolnya, komanya maju 2. Karena dikali dengan 10 pangkat minus 2 kan. Atau ini kalau dikali 10 pangkat min 2 itu kan sama dengan dibagi 100. Jadi ketika dibagi 100 ya nolnya, komanya maju. Kalau kalian susah pakai kalkulator ya, tapi harusnya gampang ini ya. Untuk koma-komaan ini, maju
mundur gitu ya. Kalau dikali mundur, kalau dibagi maju, atau dikali pangkat minus ya, 10 pangkat min 2 itu ini berarti maju karena sama dengan halnya dibagi. NRE diketahui, sekarang masuk ke F aksen. F aksennya sendiri pakai rumus ini, sehingga kita tinggal memasukkan angkanya. Ini 150, 1, ini porositas, ini NRE, 1,1. Kok beda ya NRE-nya ya? Coba nanti kalian cek ulang ya, berapa nilai NRE yang sebenarnya hasil perhitungannya. Nanti kalian salin di buku gitu, kalian hitung sendiri juga yang benar ini atau ini ya, 1,14 atau 1,22. Oke, efeksennya diketahui, setelah dihitung diketahui 72,997. Kita masukkan ke rumus, kita dapat head loss. Sekarang kalau pakai persamaan rows, untuk CD-nya sendiri karena NRE-nya diketahui sebesar 1,22, maka CD yang bisa dipakai rumusnya adalah ini ya. Kan tadi ada ya NRE yang kurang dari 1, NRE yang dari range 1 sampai sekian. Nah, kebetulan NRE kita sekian, jadi kita pakai rumus yang ini. Udah tinggal masukkan pakai rumus head loss tadi yang punyanya Rose. Kalian hitung ulang ya nanti ya. Untuk rumus head loss-nya tadi kita pakai persamaan Rose kan yang ini ya. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus yang ini. Untuk CD-nya dimasukkan 22,71, untuk L-nya 60, untuk VA-nya itu kecepatan filtrasinya kan 10 ya. Faktor kebulatan itu 0,82. Diameter partikel atau diameter media filternya itu 0,045. Terus untuk porositas 0,42 atau 42% ya. Gravitasinya 9,81 atau kalau dikonversi ke senti menjadi kesatuan senti ya, menjadi 981. Mudah ya. Cuman tinggal memasukkan rumus. Nanti jangan lupa disalin di catatan, dihitung sendiri. Oke, kalau tadi itu contoh soal untuk media berbutir yang seragam. Nah, sekarang kita media berbutir yang tidak seragam. Tidak seragam tuh maksudnya berarti ukuran medianya, ukuran diameter partikelnya berbeda-beda. Kalau tadi kan cuma satu, ya kan, diameter diketahuinya. Nah, ini diketahui diameternya ini beragam. Hasil dari analisis Ayakan yang distribusi media didapatkan sekian. Dengan persen berat sekian. Hitung head loss yang terjadi akibat melewati media pasir tersebut. Teman-teman bisa pakai head loss-nya persamaan Kozeny atau bisa pakai persamaan Rose. Nah, kalau enaknya pakai persamaan Rose karena cuman menghitung NRE, enggak F, lebih simple dibanding pakai F aksen. Ya. Kita pakai persamaan Rose aja. Berarti harus dicari apa dulu? Harus dicari NRE supaya CD-nya kita tahu mau ngitung pakai rumus yang mana. Gitu ya. Nah, untuk menghitung NRE-nya kan pakai diameter partikel medianya. Nih, kita tulis di kolom aja. Tambahkan kolom untuk NRE. Nanti hitung pakai Excel ya. Bisa dicoba sendiri. Untuk
nilai NRE-nya pakai rumus yang tadi sebelumnya ya, ada yang nanti cek ya, yang dibagi faktor kebulatan, dibagi diameter, dibagi itu, dan seterusnya. Terus kalau udah tahu nilai NRE-nya ternyata 1, berarti pakai rumus CD yang kedua. Ini rata-rata 1 komaan ya, kecuali yang ini 0,7. Kalau yang 0,7 berarti harus pakai rumus NRE yang pertama. Nah, nanti coba dihitung sendiri ya untuk nilai CD-nya. Nah, setelah itu yang membedakan dengan persamaan Roche yang sebelumnya untuk diameter partikel yang tidak seragam ini kan bedanya rumusnya ada di ekornya, ya kan? Di ekornya itu kan ada sigma CD X per D. Nah, ini dihitung ya, CD-nya kan diketahui, X-nya kan diketahui, D-nya juga diketahui. Jadi, CD dikali X, X itu kan persen berat. Berarti, saya contohkan berarti gini, 17 dikali dengan 8% dibagi dengan 0,61. Coba kita hitung ya. Nah, saya hitung barusan dapatnya memang 22,519. Nah, kalian bisa coba hitung sendiri berapa ini nilai CDX per D-nya. Nanti kalau ada kendala dalam menghitung, boleh tanyakan ke saya ya. Dan ini nanti kita jumlahkan, sigma ini jumlah ya, jumlah keseluruhan. Nanti kita masukkan ke rumus yang persamaan Roche yang ada ekornya itu, yang untuk rumus yang distribusi partikel tidak seragam ya, kan bedanya di sini, sigma ini. Jadi nilai ini dimasukkan ke rumus yang ini, sigma ini. Ini ya. Oke, gitu aja ya. Nah, ini coba teman-teman hitung sendiri, tolong disalin di dalam catatannya sambil menghitung biar terbiasa juga ya latihan. Jadi ketika UTS nanti teman-teman bisa ngerjain dan nggak kalang kabut, tanya sana, tanya sini. Nah, sementara kalian bisa belajar gitu ya, sebelum menjelang UTS ini belajar sendiri gitu. Nanti kalau ada kendala bisa tanya-tanya, boleh ke saya, boleh ke temennya gitu, supaya lancar nanti saat UTS. Kira-kira gitu ya kuliah kita minggu ini. Terima kasih semuanya. Semangat untuk belajar, semangat untuk UTS nanti ya. Selamat malam.